Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salaman ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Tiada yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berupa banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di dalam suasana Zoom yang kita rasakan saat sekarang ini. Selawat berangkai salam yang kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tentang prinsip penerangan kurikulum di dalam satuan pendidikan. Yang mana yang akan dipaparkan nantinya atau dijelaskan oleh ibu kita, yaitu Ibu Suci. Baiklah, masuk kita acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Baik, sebelum kita mulai acara presentasi kita ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa, sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kita doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Evi Taruli yang telah membawakan kita, yaitu doa biar supaya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, acara selanjutnya yaitu yang ketiga, acara ice breaking, yang mana ice breaking ini akan dibawakan oleh Ibu Yanwarni. Kepada Ibu Yanwarni, waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebelum kita mulai materi kita yang akan disampaikan oleh Ibu Suci, mungkin agar nantilah kita fokus. Jadi sekarang kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Instruksinya gampang. Bapak Ibu silahkan memegang anggota tubuh, anggota wajah yang saya bilang. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Silahkan pegang anggota wajah yang saya bilang. Baik, kita akan mulai ice breakingnya. Pegang hidung. Baik, berikutnya Bapak Ibu pegang mata. Baik, yang terakhir ya Bapak Ibu, coba pegang hidung. Oke lah Bapak Sekali Ibu. lagi Bu, sekali lagi. Oke, baik. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini yang Kayaknya terakhir. seru juga ini, hilangkan jenuh. Sebelum fokus ya kan Pak. Jadi yang terakhir, silahkan Bapak Ibu pegang alis. Itu mata Ibu Jelina. Oke lah. Baiklah, demikianlah. Udah Bapak Ibu, demikian ice breaking yang pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Yanwarni yang telah memberikan kita ice breaking ya. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu seminar atau presentasi kita yang akan dibawakan oleh Ibu Suci Wulandari. Kepada Ibu Suci Wulandari, waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mempersilahkan saya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya sudah bisa share screen ini, Bu? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Apa sudah kelihatan, Bapak, Ibu? Sudah, Bu. Baik. Materi yang pertama ini akan saya jelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang akan kita pakai di sekolah kita, sebagai harapan kita semua, semoga kurikulum yang disusun ini dapat berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan semua dan yang diharapkan oleh pemerintah kita. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional, sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Jadi satuan pendidikan ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional di sekolah. Jadi seperti yang kita tanya-tanya gitu ya kan Bapak Ibu, apa sih kurikulum operasional itu? Ada yang tahu Bapak atau Ibu mengenai apa itu kurikulum operasional di satuan pendidikan?
Ada yang tahu? Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Saya Ibu. Iya, kepada Ibu Yanu, saya persilahkan. Menurut saya kurikulum itu merupakan acuan dari bagaimana sekolah itu akan dijalankan seterusnya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Apakah ada pendapat yang lain mengenai kurikulum operasional itu? Tidak ada ya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kurikulum operasional itu di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Jadi untuk menjadikannya lebih bermakna, kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Mengenai komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, ini merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan para peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Maksudnya berpusat pada peserta didik ini, pembelajaran ini harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan para peserta didiknya. Jadi profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Yang dimaksud di kontekstual ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga yaitu esensial, di mana semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Penyusunan kurikulum operasional ini harus menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Selanjutnya yaitu akuntabel, di mana maksud akuntabel di sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi, akuntabel ini maksudnya yaitu benar adanya. Penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional ini tidak dibuat asal-asalan, namun pengembangan kurikulum operasional ini dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di mana pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain seperti orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya persilakan kepada Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan atau ingin sharing dari kegiatan kita pagi hari ini, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Gimana, Ibu? Terima kasih, Bu Suci. Di sini saya minta izin untuk bertanya. Silahkan, Bu. Saya belum paham mengenai pengembangan kurikulum dalam konteks budaya dalam satuan pendidikan, yakni mengenai prinsip kontekstual. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, apa hubungannya antara pengembangan kurikulum dengan konteks kebutuhan itu? Baik, terima kasih kepada Ibu Juliner. Gimana moderator, saya langsung jawab atau kita kumpulkan dulu? Seperti biasa, kita kumpulkan dulu 3 penanya. Jadi tinggal 2 penanya lagi ya. Yang kedua, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberi masukan atau memberi saran atau kritikalnya. Terima kasih. Kayaknya nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, dipersilahkan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih.
Kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Julinar yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap sini adalah jadi hubungannya antara pengembangan kurikulum dengan prinsip konteks kebutuhan itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional ini harus kontekstual atau dengan sesuai dengan lingkungan tempat sekolah itu berada. Tentu saja ini sangat penting karena bagaimanapun lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi terhadap karakteristik para peserta didik kita. Sehingga kalau ingin mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan atau yang sudah kita kembangkan dalam kurikulum ini sesuai dengan lingkungannya, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan di mana lingkungan sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut berada. Misalnya, kita lihat bagaimana penduduk di sekitar lingkungan sekolah kita itu berada. Apakah kebanyakan orang asli atau banyak suku pendatang? Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah kita berada itu kebanyakan penduduk asli, biasanya itu memiliki kekhasan tersendiri atau budaya khas. Dan jika ada budaya khas dari lingkungan sekolah yang kita ajari, bisa kita jadikan atau rujukan kita sebagai masukan di dalam kurikulum. Karena nantinya bisa jadi dari budaya khas tersebut, kita jadikan semacam muatan lokal untuk anak-anak atau peserta didik kita agar mereka mampu mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Jadi dengan adanya sekolah pusat keunggulan ini, kurikulum operasional di satuan pendidikan ini memberikan kekhasan bagaimana potensi di lingkungan sekolah tersebut dapat dikembangkan supaya dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Seperti itu. Jika ada Bapak atau Ibu yang ingin memberikan tanggapannya atau masukannya lagi, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita masuki materi selanjutnya. Oke, lanjut Bu. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Julinar. Selanjutnya kita masuk mengenai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar. Pertanyaan apa itu? Yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Seperti yang kita ketahui bahwa keenam dimensi tersebut, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi harapan kita bahwa adanya pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, bahwa lulusan dari sekolah kita ini nantinya adalah menghasilkan lulusan siswa-siswa yang berprofil Pancasila. Bahwa nanti kita ingatkan dalam mengajar bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh ditinggalkan dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran di kelas maupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Jadi guru menjalankan kurikulum atau membuat modul ajar, setiap dimensi profil pelajar Pancasila ini mesti ada yang termuat dalam modul ajar mereka. Baik itu dimensi yang pertama, yang kedua, yang keenam, atau yang kedua dan ketiga saja. Yang penting, jangan kita tinggalkan dimensi itu. Paling tidak ada satu dari dimensi itu mesti ada di modul ajar yang akan dikembangkan guru-guru menurunkan daripada kurikulum dalam proses pembelajaran mengajar kita. Harapan kita dan harapan pemerintah, lulusan dari sekolah pusat keunggulan ini memang benar-benar adalah pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Suci yang telah menseminarkan atau memaparkan hasil
seminar yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Jadi Suci yang telah mensetarkan atau memaparkan hasil seminarnya, yaitu yang berjudul prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi yang sangat bisa kita garis bawahi dari ini ialah sangat mudah sekali, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Ini sangat-sangat kita garis besari. Karena apa? Karena tadi ya sudah dipaparkan bahwasanya ada 6 dimensi yang harus kita sebagai guru mengajari kepada peserta didik. Yaitu yang pertama apa? Ini. Yang pertama yaitu beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlakul karimah. Ini sangat penting. Kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwasanya di zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, kita guru itu sebetulnya tidak pintar. Kenapa? Yang lebih pintar itu adalah HP. HP itu semua yang kita cari ada di situ semua. Tetapi apa? Yang sangat dibutuhkan dari guru ini adalah merubah akhlak, merubah tingkah laku peserta didik. Itu harus kita garis besari, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, berkebenekaan, itu sudah jelas. Yang ketiga ada bergotong royong, ya. Yang keempat ada mandiri, yang kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Suci. Kami mohon kepada audiens yang memberikan tanggapan, masukan atau kritikal lain-lainnya, kami persilahkan agar tunjuk tangan dan menyebutkan namanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, tapi sebelum kita akhiri dengan doa, ya, kita mintakan atau saya mintakan kepada kita semua bahwasanya kita benar-benarlah mendidik anak murid biar supaya kita bisa mencerdaskan generasi bangsa kita, supaya generasi bangsa kita orangnya pintar-pintar, berakhlak mulia, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Untuk terakhir kami mintakan kepada Ibu Epi Taruli yang membawakan doa. Mudah-mudahan dengan berakhirnya acara kita ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita, umur yang berkah, diberikan rezeki yang berkah juga. Dan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu Epi Taruli, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Yang memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menutup acara kita, acara presentasi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Suci yang sudah memberikan penjelasan dan kami sudah mengerti sedikit banyak mengenai materi hari ini, mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Suci sekali lagi dan terima kasih kepada semua kita yang ada di grup ini. Kasih aplaus. Yeay. Ada baiknya. Lupa saya ngasih aplaus. Karena acara kita selesai dan kita tutup syukur dalam doa kita. Doa seperti tadi sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Taruli yang telah memberikan doanya kepada kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, yaitu yang telah mempresentasikan atau menseminarkan dengan judul prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan kami semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Kita tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.